Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh. Widih, 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 widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk nusa dan bangsa. Tujuh koma tujuh Pro 2 FM Manado. Saatnya Kamu sore ceria. disiarkan secara langsung berjaringan di NRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Stay tune ya. Langsung deh. 1 3
Kalares Manado. Selamat sore semua teman Pro 2. Selamat berakhir pekan buat kalian semua yang udah selesai dengan pekerjaan masing-masing. Yang masih harus jor-joran sama kerjaan, kejar-kejaran sama target, tenang aja. Kita bakal nemenin kalian semua di sepanjang program yang paling ditunggu-tunggu juga di setiap hari Jumat ya. Karena melihat waktu udah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Makanya Arya hadir bakal nemenin semua teman Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria Magota yang dirilai di Pro 2 FM seluruh Gorontalo dan juga Tahuna, bahkan sampai ke Talaut juga ya teman Pro 2. Makanya di saat ini Arya nemenin kalian semua nggak sendirian, nggak juga berdua, nggak bertiga, kita berlima coy. Rame banget di sini, udah kedatangan teman-teman dari Inersia. Halo. Gimana nih kabarnya semua kakak-kakak? Baik, sehat. Baik, puji Tuhan, sehat semua. Sehat semua. Yang tentunya juga kita bakal nemenin kalian semua selama kurang lebih sejam ke depan seru-seruan ngebahasin soal Inersia secara khusus dan karya-karya mereka, apalagi upcoming project yang tentunya lagi dibikin hektik sama seluruh membernya. Yang kita tahu sendiri ya teman Pro 2, kalian juga udah sempat lihat di flyer-flyer yang bertebaran di TikTok dan juga IG-nya kita di @pro2manado, 2-nya pakai angka, bisa kalian pantengin di situ. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya langsung aja sekarang juga drop your question di 0851 988 9797 atau boleh langsung ke kolom komentar yang lagi pantengin dari TikTok juga. Kita bakalan bacain semua pertanyaan kalian semua dan I wanna make sure nggak bakalan ada yang kelewat. Jadi di sini kita langsung aja kali ya kenalan sama kakak-kakak dari Inersia satu persatu. Dari leadernya dulu kali ya. Boleh, bisa. Oh, ini bapak ketuanya. Ketua. Sebenarnya nggak ada yang ketua sih di sini. Sama semua. Halo teman Pro 2, saya Togo, posisi di vokal dan gitar. Oke. Halo teman Pro 2, saya Arif, posisi bass vokal. Sip. Halo teman Pro 2, saya Jax di drum. Halo teman Pro 2, saya Gilang, gitarisnya Inersia. Inersia. Satunya lagi bisa dikenalin nggak? Iya, kebetulan lagi sibuk beliau. Iya lagi, aduh. Jadi di synthesizer kita ada Fikar. Oke, Fikar yang hari ini lagi padat banget ya. Padat banget. Banget. Tapi makasih udah datang main ke Pro 2 FM, kakak-kakak Inersia yang sekarang juga kita tahu sendiri ya, udah saking sibuknya dengan proyekan mereka masing-masing, terus udah gitu juga project dari Inersia juga. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih, bisa ceritain nggak gimana kisah perjalanan terbentuknya si Inersia ini? Jadi sebenarnya Inersia ini kita udah berteman udah lama kan. Kita udah saling kenal ini sebelum Inersia ada, kita udah temenan. Sip. Pada suatu waktu itu kita kebetulan penyintas kanker juga. Jadi kalau di cancer itu kita kalau mau kemo kan nunggu antrian kan di rumah sakit. Nah, kebetulan bapak ini tuh gue vokalis kita. dia yang support saya. Jadi dia datang, dia nemenin. Nah, sembari nunggu kita kemo itu, dia tiba-tiba nawarin, bro, gue ada project nih. Gue ada materi bagus nih. Dia tiba-tiba nawarin, makanya. Oke. Terus aku dengar kan. Oh ya nanti aku kabarin lagi ya kalau udah selesai pengobatan kita bikin band. Oh, iya. Itu kalau kita throwback lagi di tahun berapa tuh? 2023 akhir. 2023 dan si Inersia ini berhasil kekumpul 5 orang ini di tahun 2023 akhir. Oh, nggak begitu lama ya prosesnya? Nggak begitu lama. Masih baru sebenarnya. Oke, sip. Tapi kalau misalnya cerita itu kan cerita kumpulin dari satu personelnya aja. Kalau misalnya sisanya gimana tuh? Nah, kalau Gilang? Nah, kalau di cerita dari POV-nya. Iya, beda point of view nih. Iya. Kan si Togo vokalis sama Arif ini kan udah sebenarnya kita berlima ini udah kenalan sudah lama ya dari 2010 mungkin 2009. Udah lama. Tapi di band masing-masing dulunya. Nah, jadi yang terakhir itu ngeband itu yang satu band itu ada saya, ada Arif, ada sama Fikar. Nah, kebetulan yang Togo sama Jax ini yang drummer kita ini ada band sendiri. Oh, nah, hutan sih sebenarnya. Iya.
Mereka Bisa gitu ya? Iya. Jadi si Arif sama Togo itu waktu mereka udah janjian, nah terus mereka berdua datang ke kita. Nah, ngajak lah. Langsung ngajak, ini kita bikin proyekan nih, udah ada materi. Proyekan bareng. Oke. Mau enggak, tapi santai-santai aja dulu, jalan-jalan. Iya, gitu. Fun-fun aja dulu. Oh bisa, tapi kita masih minus drum nih. Masih minus drum. Ya. Nah, kebetulan lagi kontekan sama Jax. Saya ada teman nih drum yang dulu pernah main sama-sama juga. Nah, main juga sama Gilang. Iya, pernah main sama kita. Jadi langsung dipanggil, langsung kumpul kita berempat. Ya, langsung jalan gitu, latihan, terus tiba-tiba tambah ada Fikar ya pas. Ada Fikar. Proses recording Fikar masuk. Kita sementara proses recording kita culik Fikar teman. Kebetulan Fikar itu dulunya satu band sama saya Gilang. Jadi untuk komunikasi culik menculik gampang. Iya. Jadi sementara proses recording kita bilang ke Fikar, Fik tolong bantuin isi ya. Karena tuh anak itu udah nggak ngeband lagi, udah memang sebenarnya kita ini udah pada nggak ngeband sih sebenarnya. Iya. Akhirnya kekumpul di inersia di 2023 itu. Wah, iya. Jadi di awal tahun 2024 ya, 2024 itu awal tahun Januari atau Februari kita recording lagu yang materi dia tunjukin ke saya pertama itu. Oke, kira-kira begitu. Jadi Anda adalah otaknya. Iya, dia otaknya. Ya betul. Oke. Tapi kalau misalnya berembuk nih soal nama band sendiri, kenapa bisa kepikiran Inersia? Inersia momen itu kan diambil dari pengertian fisika itu ya. Itu dia. Siapa yang fokus banget ke mata pelajaran fisika dari SMA? Si Fikar agak. Oh, Fikar. Jadi kalau ngomongin soal brainstorming nama bandnya kan ini ngomongin soal nama band itu kan representasi musikalitas kalian juga ya kan. Dan tentunya ada pertimbangan gak sih? Atau mungkin ada nama lain yang sempat kepikiran atau anything else? Sebenarnya banyak nama lain yang kita pikirkan. Cuman kayaknya cenderung ke kehidupan kita kayaknya di inersia ini deh. Iya. Jadi kayak kita masing-masing kan udah punya pergerakan sendiri nih, udah sibuk kerja, udah nggak mau main-main ngeband lagi lah istilahnya. Waktu itu kita udah punya kesibukan masing-masing kan. Akhirnya kita pilih inersia karena itu kan sesuatu yang bergerak tapi terputar di situ aja. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Oke, momen inersia itulah. Momennya itu kita ambil. Jadi kita ini udah bergerak udah jarang ketemu. Ya. Udah dengan kesibukan masing-masing dan tiba-tiba ada akal-akalan si Togo yang hadir saat itu. Tapi ini kalau kita throwback lagi, kita breakdown dari tahun berapa kalian masing-masing ngeband? Saya mulai 2008 ya kita ya. Iya. 2008. Jadi 2008. Tapi di band masing-masing. Band masing-masing. Kalau satu persatu kalian diceritain di sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Boleh diceritain sekaligus genrenya kalian berangkat dari mana? Terus udah gitu juga namanya bisa disebutin juga? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi satu persatu. Band saya dulu sama Gilang sama Fikar namanya If Angel. Oke. Itu aktifnya tahun 2000 berapa tuh? 2008 itu udah mulai itu. Itu dari band festival akhirnya masuk ke band indie. Oh yes. Kalau If Angel. Kalau Togo? Itu zaman festival ya? Zaman festival. Kita masih ngikut festival soalnya dulu. Festival dengan band masing-masing? Iya. Belajar. Oh iya masih pelajar ya statusnya. Kalau Togo? Saya dulu nama bandnya itu Evangelion. Ya Evangelion, mirip ya. Terus di tahun 2016 saya bikin band baru yang personilnya itu 2 cewek sama 2 cowok. Kalau nggak salah udah pernah kemari sih. Oh iya. Buat ini talk show di sini. Namanya The Revelation dulu. Iya. Oke. Genrenya? Kalau genre masih ngerok banget ya. Kalau Evangels waktu itu genrenya apa juga? Kita pop. Oh pop. Iya. Oke, jadi emang beda ya? Beda Oke, sip. Lanjut. Kalau untuk saya sendiri sih di 2010 itu
pernah di band The Youth. The Youth, Iya. oke. Untuk genrenya itu lebih ke alternatif mungkin. Alternatif. Di gila. 2000 berapa itu orangnya orang lagi? Half Moon Mantra. 2018. Iya, 2018. Sekitar kita juga 2018. Pernah seband juga sama Jax. 2018. 18. Oke. Half Moon Mantra. Iya. Kalau Axel iya yang sama-sama Axel Gula Oke, oke. vokalisnya. Oh iya. Habis itu proyekan-proyekan sama Axel Gula sama Gino main-main terus. Tapi memang konsistensinya kalian tuh benar-benar berlima di musik ya? Iya benar. Betul. Gimana sih perjalanan kalian mungkin nih ada cerita khusus soal musik yang selalu jadi alasan untuk kembali ke situ? Kalau saya pribadi, musik ini sempat saya berlari. Ibaratnya kalau orang sekarang main pedal ya. Kalau saya tetap di musik. Jadi biar tetap waras, otak kiri, otak kanan masih jalan kan. Kita kerja, stres di pekerjaan larinya di musik. Oke, sip. Yang tentunya ini juga jadi hal yang bikin teman Pro 2 juga bertanya-tanya ya. Yang tentunya bakalan kita bahas di sepanjang sesi kali ini. Karena ngomongin soal project-project dari teman-teman Inersia kan kita tahu sendiri ya lagi hektik banget dengan urusan masing-masing. Tapi harus fokus juga sama Inersia yang udah dibentuk sejak akhir 2023. Iya. Akhir 2023. Tapi nih ngomongin soal peran kalian masing-masing. Selain di atas panggung yang tentunya ada hal-hal yang harus kalian lakukan kayak vokalis yang emang harus fokus di vokal, gitaris yang harus fokus di gitar juga dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal di luar panggung, kira-kira job desk kalian masing-masing apa aja tuh? Ya kayak siapa yang untuk mikirin lagu, nulisnya siapa, masteringnya dipimpin oleh siapa juga. Ada peran-peran khusus nggak sih? Peran khusus nggak ada, cuman yang paling utama sebenarnya lebih ke Togo, vokalis kita. Oke. Jadi dia punya materi yang cukup banyak, terus dia kumpulin kita bangun bareng-bareng itu materi yang udah ada. Ibarat bangun mobil, dia udah ada rangkanya nih, besinya udah tinggal kita bangun aja, di build apa lagi. Sip. Sebenarnya lebih ke saya susun lirik dulu sih sebenarnya. Iya, dia susun lirik dulu. Kita ketemu. Baru ketemu, kita bikin musiknya gini. Cari referensi ya gitu. Oke. Ya, lebih ke begitu. Apakah selalu searah dan sepemikiran? Oh tentu tidak. Karena kita berlima nih. Ya. Nah itu dia, perbedaannya apa aja tuh yang ditemuin ketika ada proyekan lah. Let's say ada salah satu lagu nih yang udah dirampung, ditulis sama Togo. Dan harus ngumpulin 4 orang temannya untuk mikirin project kedepannya. Kira-kira apa aja yang tuh muncul, perbedaan-perbedaan? Dari referensi sih sebenarnya. Iya, referensi lagu kan per orang itu beda-beda. Oke. Gimana Ref? Iya benar. Referensi lagu kita semuanya kan beda-beda. Jadi ketemu jalur tengahnya itu memang harus ngotot-ngototan dulu. Oke. Siapa yang paling ngotot? Iya, semuanya ada andil. Semua ada. Semua ada. Semuanya ada andil lah ngotot-ngotot. Aduh baku tunjung dorang no. Cuman enaknya Oke. karena kita udah berteman lama, jadi itu udah hal yang biasa aja ya, nggak ada dendam pribadi. Jadi habis kita marah-marahan tunjuk-tunjukkan, kalau di luar itu selesai. Selesai. Jadi ketika suatu pertemuan terjadi dan let's say di situ ada sebuah perbedaan pendapat, kayak yang kamu bilang tadi juga perbedaan referensi ya kan, karena kalau ngomongin soal referensi kan ada 4 orang dan bisa jadi satu orang referensinya bisa lebih dari satu ya kan. Tentunya itu juga jadi salah satu struggle yang sampai sekarang bahkan justru perbedaan yang menyatukan. Dan tentunya sebelum kita lanjut lagi, kira-kira boleh kasih tahu ke semua teman Pro 2, genre dari Inersia sendiri apa tuh? Genre kami Inersia Dream Pop. Dream Pop, boleh dijelasin Dream Pop itu kayak musik-musik yang kayak gimana, dan kalau band-band internasional atau mungkin lokal yang ada di Indonesia, kira-kira band apa aja yang ngusung si Dream Pop ini? Nah, kalau genre referensinya sih lebih ke kalau di luar ya, seperti Circa Waves, Divs, apa lagi? Turnover. Ada sound-sound yang kita pakai dari referensi tersebut. Jadilah makanya Dream Pop tapi agak
explore soundnya lebih banyak lah gitu. Oke. Tapi kenapa bisa kepikiran pada dasarnya nih ya? Kenapa bisa kepikiran dream pop untuk difokusin sama Inersia? Karena dream pop ini aliran yang cukup menyenangkan buat kami. Kami berlima. Aman. Dan di Manado belum ada ya? Udah ada? Mungkin ada. Mungkin ada ya kayaknya. Tapi belum banyak. Belum banyak ya, makanya enaknya di situ. Sip. Tapi kalau menurut teman-teman dari Inersia sendiri, skena musik di Sulawesi Utara sekarang kayak gimana sih? Skenanya beragam. Sekarang rame. Banyak banget yang kreatif. Band-band Manado banyak yang keren-keren sekarang. Apalagi kalau misalnya di-compare sama tahun 2008, 2010. Iya, gitu. beda jauh sekali. Atmosfernya itu beda. Kalau dulu kan lebih ke nunjukin skill ya, kalau tahun-tahun kita. Karena festival kan. Iya. Kalau sekarang lebih ke kreatif sama soundnya. Soundnya, kenapa tuh soundnya? Banyak sound-sound yang baru yang kami temukan di tahun-tahun ini. Oke. Itu berkat juga referensi dengan bergaul. Betul. Bergaul dengan anak-anak yang sekarang. Iya. Karena ngomongin soal sambung menyambung, selera musik kan salah satu hal yang cukup jauh ya, seperti yang kita ketahui di tahun 2008 2010 tuh musik-musiknya yang bisa dibilang ya yang seperti kita ketahui lah ya, perbedaannya sama dengan musik-musik sekarang yang sampai dengan tahun 2026 ini ya, seperti yang udah disampaikan sama teman-teman Inersia, untuk musik-musik terlebih khusus di Sulawesi Utara sendiri udah cukup beragam, apalagi kalau misalnya kita lebih jauh lagi di skalanya Indonesia atau bahkan justru internasional. Tapi nih salah satu hal yang berbeda dari Inersia juga, yang mana beberapa single terakhir kalian ini kan juga bisa dibilang mengangkat isu mental health. Iya ya kan? Betul. Kira-kira hal apa yang nge-trigger kalian berlima untuk ngangkat isu ini? Ya pengalaman pribadi sih. Tepatnya di situ. Oke, pengalaman pribadinya siapa? Saya izin saya. Oke, sip. Kayaknya untuk lebih lanjutnya kita keep untuk sesi berikutnya aja ya teman Pro 2. Karena sebelum kita lebih lanjut lagi nih, kita bakalan dengerin salah satu single dari Inersia yang bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk singalong juga. Makanya kalau misalnya kamu punya pertanyaan, langsung aja kasih tahu sekali lagi di 0851 988 9797 atau boleh langsung di kolom komentar live TikTok yang sekarang juga lagi live di Pro 2 Manado ya. Jadi buat kalian semua teman-teman Pro 2 dari RRI Manado, teman Pro 2 di Gorontalo, teman Pro 2 di Tahuna dan juga Talaut, langsung aja kasih tahu pertanyaan kalian semua sambil kita singlong bareng sama Inersia with Little Shoes. 24 Hour Kids Music Station With Little Shoes yang tentunya lagi nemenin semua teman Pro 2 di tengah-tengah perjalanan kerjaan kamu yang lagi cari waktu untuk beristirahat. Yang tentunya di siang menjelang sore, udah sore deh, di sore hari ini kita bakal nemenin kalian semua. Dan tadi udah singlong juga bareng sama Inersia dengan single mereka Little Shoes. Kira-kira bisa diceritain gak ke teman Pro 2 Little Shoes itu lagu yang menceritakan tentang apa? Oke, Little Shoes itu lagu tentang sandwich generation yang ada di sekarang ini ya. Iya, di zaman sekarang. Kita merasakan semua itu, Kak. Oke. Kalian berlima juga ngerasain fase Posisi itu, iya. posisi itu. Sip, yang tentunya ngelihat struggle anak muda juga ya kan zaman sekarang yang banyak sekali isu mental health yang harus diwakili. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal single-single yang udah dirilis dari Inersia sendiri. Tapi kalau menurut beberapa atau mungkin kalian semua aja deh, kalau misalnya bisa diceritain gimana pentingnya untuk ngebagi sebuah, itu kan bisa dibilang sebagai luka juga kan. Gimana rasanya bisa menceritakan itu kepada publik lewat karya-karya kalian? Gimana ya? Kita lebih natural aja sih. Jadi keresahan kita tulis ya kan? Kita tulis, kita kumpulin, sharing sama anak-anak.
bikin musik ya jadi pelarian akhirnya musik ini. Sembari kita menceritakan keresahan kita di teman-teman yang mendengarkan. Oke. Jadi emang berangkat dari hal-hal yang bukan hanya sekedar jadi bisa dibilang bukan hal yang ngetren, tapi hal yang bisa dibilang luka yang dirasakan sama banyak banget orang di luar sana termasuk Sandwich Generation. Benar sekali. Oke. Yang mana lagu Little Shoes ini juga walaupun nadanya agak kita bikin ajeb-ajeb ya. Tapi liriknya full ditulis sama Togo. Yes. Oke. Dan untuk single ini sendiri dirilis di kapan tuh? Tahun kemarin. Tahun kemarin. 2024 akhir kan. Oh 2024 akhir. Oke. Yang udah setahun lebih ya ternyata. Udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita juga makin penasaran ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu justru bertanya-tanya dengan background mereka yang berbeda-beda, kesibukan yang berbeda-beda juga. Kira-kira referensi kalian berlima dalam bermusik tuh apa aja? Dari Gilang dulu mungkin. Oke, kalau saya sih referensi bermusik itu kalau sekarang banyak dengerin lagu-lagu macam-macam sih, rock ada, jazz ada. Jadi itu semua yang didengar itu jadi si inersia itu yang diisian-isian tiap lagu gitu sih. Tapi kalau panutan kamu sendiri dalam musik siapa tuh? Kayaknya kalau panutan nggak ada, kayak semua kan keren-keren tuh. Kirain Togo. Oke, semuanya keren-keren, semuanya khususnya semua yang kamu dengerin. Betul, semua saya dengar juga sih. Tapi mostly Indonesia atau internasional? Lebih banyak ke Indonesia. Indonesia. Siapa aja tuh kalau Indonesia yang didengerin? Ada ya yang sekarang itu ada Perunggu yang lagi naik-naik tuh. Oke. Ada Perunggu, ada Bara Suara, apa lagi ya? Seringai juga. Seringai. Iya. Jadi macam-macam sih. Alright, lanjut. Peserta berikutnya. Kalau saya pribadi sih nggak ada yang spesifik sih. Jadi hampir sama kayak Gilang. Kita dengerin semua ya. Semua lagu kita dengerin. Kalau dulu mungkin zaman dulu kita lebih spesifik ya. Kalau ke sekarang kan karena kita udah pada sibuk kerja mungkin ya. Iya lagi. Kan sibuk kerja. Tapi bener. Kalau dulu kita tuh suka sama satu band ya udah band itu mulu. Itu kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kayak lebih legit lu aja. Oh band ini, keren. Iya bisa diambil. Ini keren. Oh iya. Bener. Jadi patokan saya cuma Tuhan aja. Kalau band sekarang jujur. Nggak ada yang spesifik buat saya. Jadi pasti ada, setiap band yang muncul pasti ada lagu yang saya suka. Pasti itu, bisa dipastikan. Keren. Jadi se-explore itu untuk musik. Iya benar. Oke. Lanjut. Togo? Kalau dari saya pribadi, mungkin sama kayak. Ini mau sama terus. Oke deh, kalau begitu. Kalau dari saya, mungkin sekarang yang saya dengar hardcore. Sekarang hardcore. Sebelum hardcore apa? Kebanyakan lebih ke Britpop mungkin. Jadi untuk sound untuk di Inersia kebanyakan saya ambil dari band-band Britpop. Yang saya aplikasikan di Inersia. Oke. Jadi memang fokus eksplorasi musik bukan cuma sekedar untuk healing, tapi juga sembari cari referensi untuk musik kalian juga ya kan? Iya. Oke, sip. Lanjut. Masih lanjut ya? Masih lanjut. Ini boleh sama. Biasanya yang terakhir ini bingung mau jawab apa ini. Karena ini boleh sama. Oke, kalau dari saya sekarang lagi enak dengar yang band-band shoegaze. Dan juga band-band Britpop, tergantung nongkrongnya di mana sih sebenarnya. Iya lagi. Salah satu referensinya begitu sih sebenarnya. Iya. Nongkrong di mana, dengar musik mereka, kayaknya bagus nih. Sip. Itu aja. Oke. Ya emang beda-beda ya, tapi disatukan kembali lewat musik-musik atau mungkin hal-hal yang kalian dapetin lewat referensi dan dituangkan ke project-project kalian. Salah satunya yang sempat aku dengerin juga yaitu lagu Endorphins
Di situ kalau nggak salah aku sempat breakdown juga liriknya, ada satu penggalan kalimat yang bilang life will find its own way. Yes. Ada nggak sih pengalaman pribadi dari kalian semua yang bikin kalian tuh yakin banget sama hal itu? Kayaknya semuanya kita pernah ngalamin itu ya. Iya, lagu yang kita rilis kemarin itu semuanya kita alamin. Itu kalau secara garis besar itu seperti yang Arif bilang tadi. Rutinitas kita kerja, terus apa ya? Kerja, keluarga. Pasti ada lah ya satu momen di mana harus kita cari pelariannya gitu. Jadi siapa sih yang nggak rasakan hari buruk di dunia ini? Tiap hari pasti ada lah. Tanggal suenya ada di kalender. Iya, lebih ke begitu sih sebenarnya. Iya benar. Jadi kayak selain jadikan musik sebagai pelarian dan juga sebagai keresahan hati kalian ya. Jadi lewat single Endorphins juga kalian menuangkan sebuah kalimat life will find its own way. Slowly aja. Siap. Tapi balik lagi kita berpindah ke single berikutnya juga yang mana katanya juga walaupun emang berdasarkan dari lagu-lagu kalian kan emang berdasarkan dari keresahan. Tapi Anxiety kayaknya berbeda, di mana juga benar-benar seluruhnya berdasarkan kisah nyata. Yes. Benar. Anxiety berdasarkan kisah nyata kalian berlima juga? Bukan. Kalau itu Anxiety pengalaman pribadinya si Togo, vokalis. Saya penyintas Anxiety Anxiety itu harusnya kan Gen Z ya. Iya. Kan? Tapi bapak umur 37. Gak apa-apa. Karena mental health orang kan beda-beda. Iya benar. Jangan disamakan dong. Jangan gitu lah Pak. Jangan dijudge ya. Jangan dijudge. Tapi kalau menurut Togo sendiri nih, kira-kira gimana sih perasaan kamu setelah menuangkan curahan hati kamu secara atau mungkin bisa dibilang mental health kamu pada saat itu lewat sebuah karya? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan atau mungkin secara khusus ya untuk orang-orang yang mendengarkan lagu ini? Oh iya. Kebetulan lagu itu saya tulis setelah saya menemukan kembali kepercayaan diri saya dari sakit itu. Yang mau saya sampaikan adalah jangan takut bagi sebuah penyintas anxiety. Kalian hanya perlu cari lingkungan yang tepat dan orang yang benar aja. Itu sih kalau dari saya. Sebagai pemicu saya menulis lirik Anxiety ini. Dari tahun berapa ya? Tahun 2022 sampai 2023 masih ada. Cuman kebetulan pas itu udah nongkrong lagi, terus udah bermusik lagi, ketemu dengan teman-teman lagi gitu. Oh, sebelumnya memang menutup diri itu? Iya, bukan menutup diri sih sebenarnya, keadaan yang memaksa saya. Tapi puji Tuhan alhamdulillah udah melewati fase itu. Iya, udah melewati fase itu. Dan kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat dan juga bisa dibilang suportif sama kondisi kamu. Jadi kamu mendapatkan kepercayaan diri kembali. Dan tentunya ini juga yang diharapkan untuk semua teman berdua yang di luar sana yang mungkin juga bisa dibilang sedang ada dalam fase anxiety. Semoga juga dengan dengerin lagu yang satu ini dari Inersia juga bisa mengembalikan percaya diri kamu dan juga kayak bisa menghadapi dunia dengan manusia selayaknya ya. Benar. Harus itu. Oke, siap. Yang tentunya nih kalau misalnya ngomongin soal yang bisa bikin kita semua juga termotivasi, apalagi proses yang bakalan kita lalui juga beda-beda ya kan. Ya mungkin ngomongin soal mental health issue kayak yang dikasih tahu tadi, katanya mental health issue itu jadi salah satu hal yang umum untuk generasi Z, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk millennials, untuk apalagi ya yang di atas boomer itu dia. Yang tentunya juga punya kondisi mental dan juga psikis yang basically beda-beda ya kan teman Pro 2.
Pro 2. Makanya semua hal yang dirasakan, yang bisa dibilang keresahan-keresahan dari teman-teman Inersia juga dituangkan menjadi karya untuk didengarkan sama orang-orang di luar sana. Dan lanjut lagi ke track kalian berikutnya, ada Artificial Innocence. Ya. Artificial Innocence ini menceritakan tentang apa? Kalau Artificial Innocence ini sebenarnya lebih ke suara inersia terhadap kritikan dan juga penggunaan teknologi AI di zaman sekarang. Ya. Ya seperti itu ya. Iya seperti itu. Kita lebih fleksibel aja sih sebenarnya. Tetap pro dan kontra itu pasti ada, tapi dari sudut pandang inersia sendiri, kita bisa memanfaatkan itu kalau kita tahu cara penggunaannya gimana. Oke. Lebih ke begitu sih sebenarnya. Jadi itu yang pengen disampaikan lewat Artificial Innocence. Lebih ke ayolah buka mata lah, dunia sudah berkembang. Kami tidak mengajak loh ya. Kami tidak mengajak tapi kami memberikan pandangan kami. Iya. Karena memang sesungguhnya dalam segala sesuatu tuh semuanya ada batasannya. Benar. Oke, jadi jangan sampai kelewat aja. Jangan sampai kelewat. Oke, sip. Karena sejujurnya kalau menurut beberapa pandangan orang-orang, Artificial Innocence ini bisa dibilang lagu yang lebih keras atau liriknya bisa dibilang kasih kesan sinis gak sih? Iya. Benar. Oke, dibanding lagu-lagu lainnya. Dan hal itulah yang pengen ditekankan teman-teman Inersia ke semua pendengarnya. Yang secara khusus juga ya, udah pantengin di live TikTok kita, dengerin dari 97,7 MHz, atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, kayaknya kita keep dulu. Habis ini kita masih bakalan balik lagi teman Pro 2, makanya make sure pertanyaan kalian langsung aja ditaruh secepatnya dan jangan sampai ketinggalan karena kita bakalan balik lagi sambil singelong bareng sama Inersia. Berikutnya, this is Endorphin. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Masih di Sore Ceria Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Masih bersama dengan Arya dan Inersia. Di saat ini kita masih bakal ngajakin semua teman Pro 2 seru-seruan. Ya walaupun gak kerasa kita udah di sesi terakhir ya. Jadi pastikan pertanyaan kamu jangan sampai terlambat masuknya ya teman Pro 2. Karena tadi kita udah ngebahasin soal single-single yang udah dirilis, perjalanan Inersia sampai di saat ini juga. Yang tentunya bukanlah satu hal yang mudah dan juga bukanlah satu perjalanan yang singkat juga. Karena banyak banget yang mereka lalui sampai dengan saat ini. Dan tentunya masih panjang banget perjalanan mereka ke depan. Karena dalam waktu dekat ini atau nggak tahu kata mereka kapan, mereka bakal ngerilis EP. Ya betul. Benar. Extended play. Kira-kira agendanya atau mungkin rencananya kapan? Rencananya Agustus ya? Agustus. Pokoknya kami pastikan nggak sampai bulan September EP sudah selesai. Oke, siap. Jadi beberapa single lagi ya? Kita tambah 2 lagi. Sekitar 2 single lagi baru bakal ngerilis EP. Oke, kira-kira untuk EP kali ini ada nggak sih lagu yang bisa dibilang paling emosional atau bisa dibilang yang paling wajib didengarkan lah? 4-6-6-nya harus dong didengar. Iya benar.
Tapi kalau misalnya ada satu lagu yang merepresentasikan atau mungkin bisa dibilang mendeskripsikan keseluruhan EP kalian, kira-kira apa yang sejauh ini udah dirilis? Anxiety sih. Anxiety. Oke, Anxiety. Jadi karena anxiety merupakan salah satu mental health issue, apakah EP ini memang keseluruhannya bakal menceritakan mental health issue juga? Lebih ke nggak ada tentang cinta dan romantisme sih lagu kita. Oke. Jadi tentang kehidupan yang kayaknya orang-orang juga merasakan. Emang beda ya. Karena kita tahu sendiri pasaran musik Indonesia sekarang kan banyak yang galau-galau, cinta-cintaan juga. Kita nggak mau di fase itu karena udah lewat. Apanya yang udah lewat? Fase romansa. Jadi sebenarnya begini, kalau kita nulis lagu tentang cinta, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku sakit hati sama kamu, kayak geli sendiri aja. Kayak udah nggak di situ, bro. Oh iya. Gitu. Karena balik lagi semua lagu-lagu yang dirilis ya emang berangkat dari isi pikiran dan juga isi hatinya Inersia sendiri. Yes. Jadi mereka memberikan lagu yang emang literally diri mereka gitu. Oke, sip. Yang pertama kepikiran soal bikin EP siapa? Semua sih. Oke, semua. Tapi nanti di tahun 2026 atau udah jadi salah satu hal yang diimpi-impikan dari 2023? Dari awal kita mulai, kita pastikan harus punya EP. Target itu. Oh, target pertama EP. Target pertama EP. Habis EP? Album. Habis itu kita bersenang-senang. Hiatus. Jadi untuk langsung hiatus. Jangan dong. Kok kita bersenang-senang. Gua udah ngerilis album malah hiatus. Jadi main band ini kayak main game kan, ya kan? Level pertama udah, level 2 udah. Level terakhir sudah hiatus. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita pengen nanya juga. Setelah EP, kan let's say di tahun 2026 ini EP rampung, kalau nggak ada halangan di bulan Agustus. Itu paling jauh lahnya ya. Kalau setelah EP dirilis di tahun 2026 masih ada goals lagi nggak? Album. Iya. Di tahun 2026 juga? Di tahun ke depan. Oke. Tapi udah proyekannya atau mungkin ide-idenya boleh dirampungkan dari tahun ini juga ya kan? Benar. Oke, sip. Kayaknya kita ke pertanyaan teman Pro 2 dulu deh sebelum saya diamuk masa ya, saudara-saudara. Di sini karena kalau udah kelewat waktunya dan jauh kayaknya ini udah nggak srek lah. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ada Aldo yang katanya lagi dengerin di Jalan Sia. Dengerin di mobil ini. Hehe, halo Arya dan kakak-kakak dari Inersia. Karena kita kan baru dengar Inersia. Kira-kira menurut kakak-kakak masing-masing nih, lagu mana yang mesti kita dengar lebih dulu dari semua lagu? Anxiety Kak. Anxiety. Oke, semuanya kompak Anxiety. Yes. Yeah. Oke. Karena perlu penuh syarat dan makna di sini. Iya. Oke, sip. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Rania. Halo, kita ada cek lagu Inersia kan rata-rata bahasa Inggris. Correct me if I'm wrong. Bahasa Inggris betul semuanya? Oke. Kenapa bahasa Inggris kok kepikiran enggak buat bikin lagu bahasa Indonesia atau Manado? Mungkin who knows? Iya, who knows? Siapa yang tahu? Who knows? Siapa yang tahu? Oke. Tapi kalau bisa dijawab, kenapa rata-rata lagunya bahasa Inggris? Karena kalau di Indonesia kan jadi alay. Oh iya? Serius, coba Google Translate itu kayak Oh iya? Jadi alay. Sebenarnya bikin lagu itu yang paling susah bahasa Indonesia. Oh iya? Apalagi kita bukan menceritakan tentang cinta, bukan tentang putus cinta. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa ya, susah cari sajaknya. Oh, karena kalau bahasa Indonesia mungkin yang sering kita dengar lagu-lagu romantis. Iya, lagu-lagu romantis atau putus cinta itu kan enak gampang kan kita. Iya. Kalau tentang kehidupan gini agak susah, jadi alay. Kita pernah coba Tapi, jadi alay. Oh pernah dicoba? Pernah dicoba. Untuk lagu apa? Yang Endorphins. Kita pernah coba kan. Kalau kita breakdown ke liriknya yang tadi life will find its own way. Iya. Coba ditranslate ke bahasa Indonesia. Hidup akan menemukan jalannya sendiri. Itu kalau dibikin lagu, oh iya ya. Udahlah.
Jadi gitu Rania, pertanyaan kamu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa lagunya bahasa Inggris semua, karena kalau di bahasa Indonesia cringe. Iya, jadi cringe. Kelihatan bapak-bapak sekali. Oke. Tapi kayaknya harus dicoba deh salah satu Iya. single Who knows? Iya, who knows. Kan masih ada setelah EP masih ada mini album, full album juga. Entah mereka juga masih bakal balik ke EP atau full album terus sampai selama-lamanya, who knows. Yang pasti kita masih juga bacain pertanyaan berikutnya. Sekarang kita move ke DM IG. Di sini ada Valdi katanya lagi dengerin pakai RRI Digital. Dari Jalan Pomoro mau tanya dekat-dekat ini ada mau ikut gigs atau ada planning mau dengar live music? Dekat ini ada. Tanggal 21 tanggal di 21. Skateboarding Day ya? Skate Di mana Day. tuh? Skate Day. Di God Bless Park. God Bless Park. Tanggal 21, hari Minggu ya itu? Hari Minggu. Iya. Lusa dong. Iya betul. Nah, itu banyak band-band keren. Itu banyak hari- band-band hari keren. Minggu itu. Tapi yang terkeren Inersia. Amin, amin. Jadi Amin. buat kalian yang kepo sama Inersia boleh langsung hadir ya di sana. Nanti performnya jam berapa? Rundown belum ada ya? Acaranya mulai jam 3 sih sebenarnya. Iya, sore kayaknya. Dari sore ke malam. Nanti dilihat aja di Instagram Inersia. Iya. Oh iya. Lihat Nanti aja kita di Instagram. sampaikan Sip. rundownnya kapan. Oke, masih dengan pertanyaan-pertanyaan teman Pro 2 juga. Christian, lagu Inersia yang menurut teman-teman underrated dan kenapa? Kong rekomendasi, mau coba masing-masing. Jadi satu orang satu lagu ini berarti. Yang underrated. Yang kalau menurut kalian berempat ini tuh bisa dibilang salah satu lagu atau mungkin karya yang underrated. Endorphins. Endorphins ya. Kalau kita endorphins. Oke. Kalau kita tetap di Anxiety sih. Anxiety. Di Little Shoes kan so pilih Anxiety, Endorphin seperti tadi saya Little Shoes. Iya. Berarti Jax palingnya dia bilang yang AI, Ayo, no? Jax. AI. Kan cuma 4 lagu. Sip. Tapi kalau masing-masing kalian kan punya salah satu lagu yang favorit banget dari yang udah dirilis. Selain Anxiety deh. Kalau saya Endorphins. Oh, Endorphins. Iya. Kenapa Endorphins? Ini kalau menurut saya pribadi bukan bercerita tentang liriknya itu, tapi musiknya kalau dengar sambil perjalanan itu kayaknya enak. Kayaknya bikin bahagia. Iya sih, Jadi itu yang paling tiap bangun tidur pasti saya putar sih itu Endorphins. Oke. Memulai hari enak, perjalanannya enak. Perjalanan kemana tuh? Kemana tuh? Diajak dong. Lanjut. Kalau saya Endorphins. Oh, Sama. Endorphins juga. Iya, Endorphins cuman juga. karena liriknya kalau saya. Oh, karena lirik. Jadi di liriknya itu kan dibuka dengan hari yang buruk. Di lirik terakhir kita kasih kebahagiaan, life will fun. It's on way. Itu dia teman Pro 2. Lanjut. Jax ada toko nih. Oh, Saya Jax. sih AI. Karena di situ banyak kita menemukan sound-sound yang baru. Kita lebih explore ke materi-materi yang baru. Banyak deh pokoknya yang seru-seru di AI ini yang terakhir dirilis? Ya. Ya, yang sinis. Sip. And last but not least, ada Togo dengan lagu favoritnya selain Kirain Anxiety? sudah. Sama Artificial Innocence karena di Artificial situ Innocence juga. puncaknya Inersia menemukan explore sound yang banyak di situ. Oke, kalau aku sih nggak ditanya sih, tapi pengen ngejawab juga. Dari 4 lagu yang udah aku dengerin, yang paling suka sama Little Shoes. Little Shoes. Little Makasih. Little Shoes. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke saya teman Pro 2 yang harus kalian dengarkan pertama sebelum semuanya, Little Shoes dulu deh biar kamu juga bisa ajeb-ajeb walaupun ngerasain ya Sandwich Generation gimana gitu. Aduh, gak kerasa nih waktu kita udah sampai di sini karena waktu menunjukkan beberapa menit lagi menuju pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Makanya Arya mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi, yang udah nontonin kita di perjalanan dari radio monitornya kalian semua 97.7 Pro 2 FM atau mungkin kalian yang lagi dengerin di Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut. Dan tentunya buat semua kru yang udah
sibuk-sibuk di sepanjang sesi kali ini. Dan kira-kira ada nggak yang pengen kalian sampaikan untuk semua pendengar? Untuk semua teman Pro 2 saat ini? Oke, buat teman-teman Pro 2, semangat menjalani hidup dong. Ya kan? Tetap semangat menjalani hidup walau ditimpa musibah. Enggak bercanda ya. Itu aja, semangat aja jalani Tapi ya, hidup. emang butuh semangat dalam hidup. Iya, semangat aja. Apapun hasilnya semangat aja. Semangat aja dulu. Selain semangat hidup, jangan lupa dengerin lagu kita di media platform. Iya benar. Satu kali promo lagi ya. Iya. Instagram yang pengen kepoin Inersia kemana? Ya, boleh follow di akun Inersia di @inersiamoment_. Inersia Moment _ TikTok ada nggak TikTok? Sama. Inersia Moment. Inersia Moment _ Adminnya mana adminnya? Adminnya kita semua. Yang pasti jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi kalian juga boleh kepoin Inersia di media sosial mereka yang udah mereka spill tadi. Dan sekali lagi aku Arya Pascal mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 dan juga of course buat Inersia yang udah main ke Pro 2 Manado. Thank you. Yang paling pasti kita nantikan terus karya-karya kalian dan jangan sampai lupa kalau IP-nya udah dirilis bisa main lagi ke Pro 2 FM Manado. Pasti dong. Pasti. Dan kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. See you on Sore Ceria Magota di minggu depan. Pro 2, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.